Oke, selamat malam semua konco-konco. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sebelumnya. Kecilin dong, Mas. Kita mau ngobrol hari ini. Ada obrolan yang seru hari ini karena aku hari ini punya tamu yang spesial banget. Jauh-jauh dari luar pulau. Dan kita mau membahas mengenai hal yang paling sensitif bagi Indonesia, tetapi aku suka aja dengan apa yang dibahasnya dia di. Jadi hari ini tuh obrolannya cukup seru. Aku bilang cukup seru kenapa? Karena memang aku mau mengupas tuntas gitu ya, mengupas mengenai beliau dengan segala aktivitas beliau yang ada di luar kota, luar pulau aku bilang malahan ya. Jadi konco-konco semuanya boleh untuk gabung di sini. Nanti kalian boleh ngasih pertanyaan apapun. Kalian boleh ngasih pertanyaan seputar apa yang kita bahas nantinya. Nah, sekarang kita mau siap-siap ngobrol sama dia. Hai Kak Siji. Hai. Oh. Kabar? Aku manggil kamu apa? Mas, Bang, Kak? Tante. Tante, jangan dong. Terus itu, baiklah kalau begitu Kak. Kita langsung ngobrol ya. Aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Shalom. Dan hari ini aku ngobrol serius banget. Makanya biasanya serius juga. Nah, kita ngobrolnya di obrolan serunya Mas Leo. Di sini kita mau ngobrol sama sahabat aku satunya. Oke, perkenalkan dirimu. Namanya? Saya memperkenalkan diri. Boleh dong. Oh, hai. Ini pertama kali banget sumpah kalau di video call seperti ini. Dan aku bahkan nggak pernah live, jarang banget. Nama saya Siji Sanwilatin dan saya juga nggak ngerti saya diundang di sini untuk ngapain. Tapi yang jelas senang banget ada di sini. Gitu. Salam kenal juga buat kamunya karena ini pertama kali ya ngobrol sama kamu. Oke, di sini aku sama Theo Kak. Jadi kita memang jujur aja konco-konco, aku belum pernah ngobrol sama Kak Siji. Kita hanya cuma DM-an dan aku dalam tanda kutip aku ngefans dengan YouTube channelnya dia. Dan aku sampai mau tahu tentang aktivitas dia dan juga cerita-cerita tentang dia. Dan hari ini aku mau mengulik, walaupun aku tidak sesama, tetapi aku mau mengulik mengenai apa yang ada di Kak Siji dengan masa lalunya dia yang akhirnya sekarang seperti apa. Sebelumnya aku mau nanya dulu Kak, asli Kak Siji itu mana sih sebenarnya? Saya aslinya dari Cilacap. Oh, Cilacap. Saat ini posisinya di ya? Kenapa? Tapi sekarang posisinya di Bali ya. Oke. Sejak kapan Kak di Bali Kak? Saya di Bali itu sejak 2012 kalau nggak salah, udah lama banget. Ya, terus kemudian 2 tahun yang lalu saya balik ke Jawa karena orang tua saya sakit, jadi saya harus balik untuk urus. Jadi di sini lagi baru sekitar dari Februari kemarin. Oh, barusan berarti ya, baru balik lagi. Okay. Berarti sempat berada di Cilacap lagi ya kemarin ya? Iya. Oke, jadi Kak Siji ini konco-konco kalian. Gue nggak ngerti kenapa, padahal biasa ngobrol, tapi saya kok agak sedikit nervous. Enggak lah, santai, kita santai. Ada satu yang membuat aku pertanyakan mengenai orientasi seks. Kenapa akhirnya kakak mengambil keputusan mengenai bahwa untuk coming out itu? Apa ya yang membuat aku pertama alasannya coming out adalah saya pernah berada di kayak sebagai orang yang punya orientasi berbeda tapi tinggalnya di daerah. Dan pada saat itu saya terban dari segala informasi mengenai kayak orientasi seksual. Aku pikir pada saat itu yang menderita tuh aku aja gitu. Dan aku tahu bagaimana perasaan orang yang dulunya sama sekali nggak punya temen, terus kemudian merasa berbeda, tidak sama sekali tahu akan informasi adanya di luar sana tuh ada orang seperti aku loh gitu. Jadi dulunya pengennya kayak struggle-nya pengennya mati, bunuh diri dan sebagainya gitu. Jadi setelah saya merasa berpikir bahwa oke, aku harus berdamai, terus kemudian aku harus nyaman sama diri aku sendiri. Setelah aku memenangkan itu, aku pikir kayak aku bisa menolong banyak orang nih. Aku pikir saya melihat banyak orang juga yang mungkin struggle dengan masalah yang sama, tinggal di daerah, terus kemudian mereka nggak punya akses untuk kayak informasi, tahu bahwa di luar sana tuh ada yang berbeda seperti mereka gitu. Jadi
Ya, itu adalah alasan saya sebenarnya kenapa saya coming out dan postingnya di apa namanya di sosial media, di YouTube tepatnya. Dan pada saat itu sama sekali nggak berharap akan banyak orang yang memberi atensi. Tapi saya nggak begitu surprise kenapa banyak orang merasa kayak relate terhadap apa yang saya posting di situ, karena aku yakin pasti akan muncul satu persatu orang-orang yang merasa sama kayak aku gitu, dan itu targetku sebenarnya, dan ternyata benar gitu. Oke, kalau boleh menceritakan lebih jauh ke belakang artinya, aku sendiri memang pernah mempelajari untuk hal itu di dunia perkuliahan. Aku dulu mempelajarinya mengenai psikologinya. Nah, di mana dalamnya itu ada beberapa aspek di mana mereka orientasi seksual itu bisa ada, baik itu gen biologis ataupun melalui lingkungan ataupun campuran seperti itu. Nah, kalau boleh secara detail menceritakan tentang Kak Sigi ini sendiri, posisinya Kak Sigi itu dari mana? Kenapa? Posisinya? Karena gen, lingkungan, atau karena memang keduanya? Secara gen saya tidak pernah memeriksakan apakah saya berbeda apa tidak, jelas. Terus kemudian secara lingkungan juga sama sekali. Kalau misalkan yang sudah pernah nonton YouTubeku, di situ sama sekali juga tidak ada apa ya pengaruhnya, karena dari saya lahir itu ya sepertinya oke-oke aja. Orang tua juga memperlakukan aku secara normalnya anak kecil begitu. Jadi tidak pernah kayak misalkan diberi mainan cewek-cewekan ataupun kayak saya punya keluarga semua perempuan, juga tidak. Dan bermainku lebih kepada kayak mengaji, karena memang dari kecil setiap hari itu harus aktivitasnya sekolah ngaji gitu. Sangat normal pada umumnya anak-anak biasa gitu. Jadi tidak ada, kalau gen benar saya belum pernah memeriksakan, tapi kalau lingkungan saya bilang tidak ya. Untuk saya pribadi. Nggak tahu kalau yang lainnya. Iya sih. Tapi kalau posisinya kakak dari Cilacap lalu pindah, kita balik lagi mengenai aktivitas kakak yang berada di Bali. Di tahun 2012 kakak ada di Bali untuk memilih keputusan pindah ke Bali. Itu waktu itu kakak memang sudah kayak, bahasanya aku mau keluar dari zona nyamanku, keluar dari pikiran buruk lah, bisa jadi seperti ya, pikiran buruk, aku mau keluar biar aku tahu dunia luar itu seperti apa, seperti itu. Atau memang ada tugas dan tanggung jawab yang harus kakak lakukan? Pertama aku pindah ke Bali itu semuanya berawal dari ekonomi lah ya. Maksudnya aku pengen kayak bekerja, dapetin duit, terus kemudian karena dulu pernah bekerja di Jogja, ternyata UMR-nya kecil banget karena saya mungkin bukan dari orang yang berpendidikan, jadi kerjanya ya levelnya segitu-gitu aja. Akhirnya ada yang tawaran untuk kerja di Bali gitu. Dan aku pikir Bali itu kan banyak bule apa segala macam, kayaknya banyak kesempatan untuk aku bisa bekerja di sini dan bisa memperoleh kayak memperbaiki ekonomi lah ibaratnya. Tapi nggak pernah berpikir bahwa pengen bebas di Bali, tidak. Dan sama sekali tidak ada tujuan berdamai dengan diri aku sendiri pindah ke Bali. Pada saat itu hanya untuk memperbaiki ekonomi aja pada saat itu. Jadi nggak ada tujuan apapun selain itu. Oke, jadi memang karena dari sisi ekonominya aja di Bali ya. Oke, kalau boleh tahu Kak, secara detail mengenai kehidupan pribadinya kakak. Kalau kakak sejak berada di Bali, memang posisinya adalah bekerjanya di mana Kak? Di resort, hotel, atau di Bali? Kalau jauh ini masih di kayak bidang ya resort, di hotel kayak gitu. Dari awal memang sih. Kakak lulusan dari pariwisata atau? Enggak, aku sekolahnya lulusan cuma SMA aja. Cuman karena aku punya koneksi, kayak misalkan aku kan ada kayak apa ya, komunitas untuk dansa. Nah di komunitas dansa itu kan berbagai kayak apa ya, strata sosial ada di situ, kayak pemilik hotel, terus kemudian orang-orang yang memang mereka punya apa ya, punya power untuk masukin orang bekerja begitu. Akhirnya saya bekerja. Kenapa saya bisa diterima di hotel ya, gara-gara saya kenal sama ownernya gitu. Kalau untuk ngelamar sendiri, jujur saya udah ngelamar kayak tidak kurang dari ratusan lamaran dan tidak pernah ada kayak feedback karena memang saya tidak sekolah. Tapi setelah saya kenalin orangnya, jadi langsung bisa diterima pada saat itu ya. Berarti sejak SMA-nya masih di Cilacap Pak? SMA-nya masih di Cilacap ya. SMA-nya masih di Cilacap dan akhirnya beliau untuk bisa pindah ke Bali, ke Denpasar. Atau ada kota lain sebelum Bali? Di Jogja dulu.
Saya di Jogja itu kerja di warnet pada saat itu. Di situ warnet kan sangat booming banget pada saat itu. Cuman gajinya sekitar 300.000 kalau nggak salah ya. Di situ selain struggle dengan ekonomi, saya juga struggle dengan diri aku sendiri. Belum berdamai sama diri aku sendiri gitu. Jadi banyak banget polemik pada saat aku tinggal di Jogja gitu. Oke, jadi karena memang banyak hal sih yang dipikirkan dan banyak hal yang jadi perhitungannya. Dan aku luar biasa nonton YouTube channelmu, kamu menceritakan semua aktivitasmu dengan cerita kisah cintamu. Kita bahas sedetail demi sedetail boleh ya, kisah cintamu, dan itu cukup membuat aku itu yang dirasakan oleh banyak orang seperti itu. Nah, apakah gimana Bang? Yang bagian mana itu? Yang mengenai kasus Rian. Oh iya. Emang udah ada yang baru lagi? Enggak, maksudnya apakah itu yang coming out atau memang per episode gitu? Yang per episode. Oke. Okay. Nah, di situ kan kakak menceritakan secara sangat detail sekali bagaimana tentang kehidupan Kak Ciji dengan Mas Rian dan dengan pertemanannya yang lainnya seperti itu. Artinya itu membuat kita, itu adalah hal yang memang terjadi di semua kalangan. Artinya teman-teman dan itu tidak bisa itu bukan hanya tentang homoseksual aja, tetapi heteroseksual pun juga mengalami hal itu. Bagaimana diduakan, bagaimana selingkuh dan lain sebagainya, itu hal yang wajar dan itu tidak bisa disamakan. Nah, kalau tadi Kak, sebelumnya aku nanya dulu. Kakak masih jalan sama Karian? Enggak. Oke. Nah, sekarang sudah ada pasangan yang baru. Ini pertanyaan netizen. Ini pertanyaan netizen. Enggak. Lebih fokus ke kerja berarti ya? Karir dulu. Ya, semenjak putus dari dia, aku pikir kalau trauma iya. Yes. Saya tidak tahu karena itu adalah memang pengalaman pertama saya punya pacar yang serius, tiba-tiba dapat yang seperti itu gitu. Jadi selama ini aku berpikir kayak misalkan aku punya pacar, apakah nanti akan seperti dia juga, terus kemudian pokoknya banyak banget hal yang aku pikirkan. Jadi saya memutuskan untuk belum punya pacar sampai saat ini. Oke, lebih fokus ke karir ya. Kalau boleh sedikit menyinggung mengenai hal pribadi, umur berapa sih Kak? Saya umur 34. Oke, 34. Ya. Tapi ya, masih muda sih. Santai lah. Ya, setengah gadun lah. Sega. Iya. Oke, Kak, kalau ditanya mengenai hal yang di Bali, Kak, kalau Kakak di Bali lebih masih sering dengan adanya pandemi seperti ini. Hotel, lalu kita berbicara mengenai pandemi. Hotel, lalu bar, kehidupan di Bali itu seperti apa, Kak? Kehidupan di Bali sepertinya kayak completely shut down. Bar-bar tutup, semua tutup. Cuman sekarang sudah mulai kayak new normal, ada beberapa kafe yang buka. Cuman aku juga belum survei ke sana sih, karena saya tinggalnya di Denpasar Selatan, di mana jauh dari kayak tempat keramaian untuk turis-turis gitu. Jadi saya kurang begitu tahu keadaan saat ini sih di sana. Oke, sejak pandemi di bulan Maret, Kakak udah kerja atau stay at home aja? Di PHK, bukan PHK sih, kayak di PHK sementara. Nggak work from home juga, bener-bener libur, tapi libur panjang gitu. Oh, kayak dirumahkan aja gitu? Dirumahkan aja gitu. Oke. Nah, konco-konco boleh kalian saat ini kalau kalian mau tanya mengenai Kak Ciji, kita buka kesempatan buat konco-konco semuanya. Kita sapa dulu Kak Ciji dengan teman-teman yang ada. Di sini ada Kak Ives, ada Kak Panda, lalu siapa ini? Ardi ada siapa lagi? Banyak banget teman-teman. Dan ini kebanyakan adalah fans-fansnya Kak Ciji. Gak ada fans, saya tuh agak sedikit kurang nyaman kalau misalkan ada orang yang fansnya Kak Ciji gitu, agak kurang nyaman sebenarnya. Jadi lebih nyaman gimana? Lebih nyaman dipanggil apa? Teman aja, teman baru yang nggak pernah ketemu gitu. Oke, teman-teman Kak Ciji. Karena memang konco-konco kalau kalian buka
buka YouTube channelnya Kak Sigi, semuanya dalam mengenai cerita-cerita tentang homoseksual, cerita-cerita tentang gay, dan aku sangat appreciate dengan apa yang dilakukan oleh Kak Sigi, karena itu di luar atau keluar dari zona nyaman kita, atau keluar dari zona yang orang mau cari seperti itu, dan akhirnya Kak Sigi bisa ngasih impact yang begitu luar biasa untuk YouTube, terutama di YouTube channelnya dia, Sigi Sanwila Tim, bener? Betul. Apa yang menjadi target Kak Sigi untuk kehidupan pribadi Kak Sigi? Target aku jelas kayak perbaikan ekonomi sih, perbaikan ekonomi, karena aku pikir sekarang aku lagi usaha untuk memperbaiki ekonomi supaya settle down, terus kemudian saya kepengen bekerja buat orang, maksudnya pengen melakukan lebih buat orang gitu, karena aku pikir saya kan tidak ada tanggungan, saya tidak menikah, saya tidak punya anak. Kalau misalkan saya bekerja itu aku pengen konsentrasinya adalah membantu orang, karena itu adalah salah satu makanan hati gitu. Jadi karena ketika bisa berguna buat orang itu, bahagianya itu benar-benar hakiki gitu. Jadi aku pikir itu sih tujuan aku, fokusnya ke sana gitu. Atau ada nggak keinginan Kakak ini dalam hal mimpi ya? Hal mimpi artinya ke depan, 20 tahun 10 tahun ke depan gitu. 10 tahun ke depan aku mau untuk bisa bekerja di luar negeri atau gimana ya? Apa ya? Kalau aku sih setiap detik, setiap menitnya itu kepengen langsung fokus bahwa aku harus memastikan bahagia. Jadi aku tidak begitu terlalu yang punya planning 20 tahun ke depan itu saya akan seperti apa. Intinya setiap menit, setiap detik itu aku pengen melakukan yang terbaik, bahagia. Terus kemudian kalau misalkan masa depan itu aku pikir aku percaya karma baik dan karma buruk. Apa yang saya lakukan saat ini itu akan menggambarkan apa yang akan saya dalam keadaan apa saya di masa depan gitu. Jadi pokoknya yang saat ini yang saya benar-benar fokus harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jadi jangan khawatir tentang masa depan gitu. Jadi aku pikir itu sih fokus aku. Jadi nggak pernah berpikir kayak aduh 10 tahun aku akan jadi apa ya gitu, enggak. Jadi sekarang aku harus benar-benar fokus gitu. Nah, ini tadi satu hal yang aku ambil kalimat dari Kak Sigi adalah dia pengen setiap detik, setiap menitnya dia selalu pengen bahagia. Itu adalah kunci setiap kita untuk memiliki badan yang sehat. Karena posisinya imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita itu dimulai dari psikis kita yang aku bahasanya bilangnya adalah sukacita atau bahagia. Saat kita sudah bahagia, saat kita udah senang, Kak Sigi kayaknya santai, aktivitas dia santai, dia kayak nggak punya beban, nggak punya pikiran. Tadi bahasanya gini, nggak punya tanggungan gitu loh, kayak santai, enak gitu. Padahal ya aslinya dia pasti punya tanggungan gitu kan. Tetapi kan dengan satu kunci bahwa dia pengen selalu bahagia setiap menit dan setiap detik, artinya itu akan membuat dia punya imun tubuh yang bagus. Jadi konco-konco, kalau kalian mau sehat, sebenarnya kuncinya satu, bahagia. Oke, Kak Sigi, ini ada pertanyaan nih. Yap. Saudara udah banyak yang tahu. Oke. Kak, mengenai saudara udah banyak yang tahu, Kak. Kalau saudara itu saya tidak tahu ya, tapi yang jelas pasti karena saya hidupnya sama mereka pasti tahu kayak, kok ini nggak nikah ya udah usia segini gitu. Terus kemudian dari tingkah laku, dari gaya bicara, aku pikir mereka pasti tahu ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda gitu. Nggak tahu mereka tahu apa tidak, tapi saya ambil kesimpulan ada beberapa ponakan yang memang mereka juga suka kayak cari-cari informasi tentang seperti itu, mungkin sudah mengambil kesimpulan bahwa kayaknya dia seperti ini, dia gitu sepertinya. Tapi saya tidak pernah coming out secara official kepada keluarga bahwa saya adalah LGBT gitu, tidak pernah. Saya tidak tahu, mereka mungkin berpikir seperti itu, aku nggak ngerti. Iya sih, jadi memang coming out itu tidak mudah, saudara, konco-konco. Jadi coming out itu memang butuh proses, dan bahkan keluarga pun sebenarnya dalam tanda kutip tahu tapi menutup diri, tahu tapi pura-pura tidak tahu. Karena satu sisi saudara atau keluarga pasti berusaha untuk menjaga perasaan dan hatinya Kak Sigi sendiri. Kalau aku boleh nambahkan seperti itu. Terus menurut aku ya, coming out itu sebenarnya sama sekali tidak penting untuk kalian ngomong ke orang-orang bahwa hey, aku adalah gay atau aku adalah LGBT dan aku memaksa kalian untuk menerima. No. Tapi yang saya struggle banget itu adalah diri saya sendiri aja tidak menerima pada saat itu. Maksudnya saya benar-benar melawan diri aku sendiri. Nah,
Buat aku yang namanya coming out itu benar-benar mengakui diri apa adanya, bahwa aku tercipta seperti ini bukan yang aku mau selama ini, aku sudah benar-benar fight selama lebih dari puluhan tahun. Dan ketika aku coming out, itu artinya saya berdamai, memilih berdamai bahwa oke, ini adalah saatnya aku menghargai diri aku sendiri, keadaanku seperti ini, oke, aku gay, so what? Karena ini bukan aku yang minta. Jadi aku harus memastikan bahwa hubungan aku sama Allah itu baik-baik saja, dan aku bilang bahwa ya Allah, engkau yang lebih tahu saya, bukan orang yang baru kenal aku kemarin yang mereka pikir bahwa wah, kamu seperti ini pasti gara-gara kesalahan deh gitu. Jadi saya sama sekali tidak peduli apa omongan orang, yang penting saya menjaga hubungan baik saya dengan Allah. Saya juga sama sekali tidak membutuhkan ada perantara antara aku sama Allah. Yang jelas aku itu pastikan bahwa hubunganku sama Allah itu baik, dan saya mengakui bahwa ini adalah ciptaanmu, saya adalah hambamu. Disitulah aku berpikir bahwa oke, itu saya sudah benar-benar coming out terhadap diri aku sendiri. Aku damai sama diri aku sendiri gitu. Yang aku rasakan ini adalah suara yang membisiki aku untuk oke, kamu harus berdamai sama diri kamu sendiri. Itu suaranya sama dengan yang membisikkan aku supaya kamu jangan mencuri, kamu jangan menyakiti orang lain, kamu jangan pokoknya suara-suara baik itu gitu. Jadi buat aku oke, ya itu adalah coming out gitu. Ketika kamu menerima diri kamu apa adanya. Jadi tidak penting kamu ngomong ke orang bahwa hey, aku LGBT, kamu harus menerima loh gitu. Jadi nggak penting untuk memaksa orang untuk mengerti kita gitu, sebenarnya. Suka banget kalimat. Artinya adalah satu kata kunci yang aku pegang. Berdamai dengan diri sendiri. Setuju ya? Kak, kalau seandainya Kak dilahirkan kembali, Kakak pengen jadi siapa? Aku seandainya dilahirkan kembali, gue kepenginnya ya atau perempuan straight atau laki-laki straight gitu. Karena jadi seperti ini tuh struggle-nya tuh on point banget dari kecil itu sampai sekarang pun, meskipun aku udah berdamai pun tetap masih kayak ada sedikit struggle. Cuma sekarang mungkin lebih baik lah ya. Tapi pengennya ya jadi yang straight aja. Dari kehidupan Kakak sehari-hari, teman-teman Kakak semuanya support dengan apa yang Kakak lakukan? Yes, salah satunya itu kali ya. Saya kerja di Seminyak, di areal perhotelan di mana banyak banget kayak orang asing kerja di situ. Terus kemudian mereka kan biasanya open minded ya. Disitulah aku merasa kayak banyak orang bilang it's okay to be you, it's okay to be un-okay, it's okay to be not perfect gitu. Nggak apa-apa jadi orang yang tidak sempurna, karena setiap orang tidak sempurna gitu. Jadi jadilah diri kamu sendiri, karena hidup cuma sekali. Jangan sampai kamu nanti hidup sebagai orang lain gitu. Jadi kamu akan rugi banget gitu. Akhirnya disitulah aku dapat support system dari orang-orang, dan mereka itu adalah orang straight. Kalau kita dapat dukungan dari orang straight untuk menjadi diri kita apa adanya, itu lebih kena dibanding sesama gay terus kemudian kita saling support gitu. Karena sesama gay saling support oke, karena kamu adalah orang yang sama seperti aku. Tapi kalau kita dapat support dari orang yang straight, yang selama ini kita pandang bahwa mereka akan against kita, mereka akan ibaratnya akan menyalahkan kita, tapi tiba-tiba kita dapat dukungan, itu benar-benar kayak support yang bagus banget sih maksudnya. Jadi akhirnya itu salah satu support yang membuat aku merasa bahagia menjadi diri aku sendiri saat ini gitu. Oke, bahagia dengan dirinya Kakak sendiri, dan itu luar biasa sekali, konco-konco. Oke, konco-konco, kita akan masuk ke ada satu segmen kasih Ji. Jadi aku segmen, di mana segmen ini aku sebut sebagai rapid test. Jadi di sini adalah mengenai jawab cepat. Jadi ada 3 pertanyaan kita sebelum mengakhiri ini. Jadi ada rapid test, ada 3 pertanyaan aja yang akan aku kasih ke Kakak. Di rapid test ini Kakak bisa jawab cepat dan memberikan alasan. Tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit sih, tapi aku mau kita menekankan di bagian ini. Oke. Aku ditekan. Oke, rapid test yang pertama kita akan kasih ke Kakak adalah Kak, Cilacap atau Denpasar? Apa? Cilacap atau Denpasar? Denpasar. Denpasar. Oke, karena pekerjaan atau karena apa? Karena Denpasar itu yang membuat aku merasa aku sebagai manusia. Jadi aku tidak malu untuk keluar buka pintu dan merasa kayak, wow, orang akan berpandang apa ya tentang aku gitu. Kalau di Cilacap, yes. Kalau aku keluar, aku masih berpikir, aduh nanti orang berpikir seperti ini tentang aku, terus apa yang akan orang pikirkan tentang aku. Tapi di Denpasar, keluar aja gitu, kayak pokoknya tempat ini itu memanusiakan manusia gitu. Menurut aku pribadi.
Yes, karena memang itu yang paling penting. Oke, sekarang kita masuk ke rapid test yang kedua. Rapid test yang kedua, Kak, kalau suruh milih antara keluarga atau sahabat? Keluarga. Kenapa, Kak? Ya jelas keluarga itu awal dari segalanya. Kalau nggak ada keluarga ya nggak ada saya gitu. Oke. Kan? Karena keluarga pasti yang utama ya. Oke. Guys, konco-konco kita langsung masuk ke rapid test yang ketiga. Yaitu adalah, Kak, ini pertanyaan yang sudah Kakak pernah jawab di YouTube channel Kakak. Menikah atau menjomblo? Atau mau single? Pilihannya menikah kalau akan dapat pasangan laki-laki yang aku cintai, ya menikah. Tapi kalau misalkan harus dipaksa untuk menikah sama cewek, ya mending jomblo. Saat ini. Oke, saat ini seperti itu ya. Oke, Kak, tadi menindaklanjuti ngobrolin mengenai ini, Kak, apa namanya, dansa. Kakak memang sebenarnya sudah di dunia dansa udah cukup lama, atau memang dari kecil, dari Cilacap? No. Dan segala sesuatunya aku memang kayak jepot dari Cilacap datang ke Bali, aku seperti kayak nol gitu. Aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak punya pengalaman kerja apa segala macam, apalagi dansa. Nah, ketika saya keluar dari pekerjaan pertama di Bali itu di dealer, aku kan pengen pindah ke Seminyak di daerah tempat kayak banyak pariwisata. Di situ aku keterima kerja di villa yang pemiliknya itu adalah pedansa. Nah, disitulah kalau saya kerja di di kantor, bos saya itu ngeliat kayaknya kamu bosan banget ya, ayo ikut dansa gitu. Karena biasanya bos saya tuh ngadain party setiap malam untuk dansa, akhirnya dipaksa untuk dansa gitu. Padahal saya sama sekali nggak suka dansa itu karena itu benar-benar klasik. Tapi lama-kelamaan dipaksa. Saya bisa karena dipaksa, bukan bisa karena biasa ya. Jadi benar-benar dipaksa pada saat itu. Ketika saya pergi kemanapun, ngumpet dimanapun, pasti bos aku tuh pada saat party dansa nyarinya aku gitu. Akhirnya dari situlah jadi bisa dansa gitu. Oke, terima kasih. Bukan dari kecil. Karena memang hari ini aku belajar banyak dari YouTube channelnya Kak Siji. Itu kita belajar banyak mengenai perbedaan, artinya perbedaan mengenai hal orientasi seksual. Nah, Kak, boleh Kak kasih close statement atau pernyataan terakhir sebelum kita akan akhiri ini? Boleh? Close statement, oke. Apapun kamu, baik kamu straight, kamu LGBT, kamu adalah manusia. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu manusia, act like one. Bertingkah lakulah seperti manusia, memanusiakan manusia. Be kind to one another. Gak usah mikirin itu adalah gay, gak usah mikirin itu adalah race Chinese, race apa gitu ya. Pokoknya gak perlu mikirin race. Kalau dia manusia, manusiakanlah manusia gitu. Karena aku yakin kamu juga pengen diperlakukan sebaliknya. Itu aja sih.